Kembali dalam Telisik Hukum, kita masih bersama Mas Raditya, seorang praktisi hukum dan juga akademisi hukum. Kita masih membahas soal isu perselingkuhan, perzinahan dan asusila dalam KUHP. Mas Radit, tadi kita udah bicara banyak tentang konteks bagaimana pembuktian dari dua hal. Pembuktian secara fisik dan juga pembuktian secara digital misalkan. Yang jadi pertanyaan begini Mas Radit, apakah konteks yang kita lakukan, misalkan tadi kita melakukan settingan bagaimana kita bisa membuktikan pasangan kita berselingkuh dengan memasang kamera atau video atau apapun di luar penyadapan telepon atau alat komunikasi lainnya. Kemudian kita melakukan seperti yang tadi kita tayangkan lah. Kita datang ke suatu tempat, kita gerebek karena emosi misalkan. Karena emosi kita melakukan kekerasan nih. Fisik maupun verbal. Entah ke pasangan yang kita curigai ataupun ke pasangan selingkuhnya. Pertanyaannya, yang selalu ini menjadi sebuah diskursus lah di tengah masyarakat. Apakah si pasangan yang digerebek itu, kemudian dia mengalami kekerasan, dia bisa melaporkan balik si pelapor? Itu gimana? Setiap laporan dugaan tindak pidana yang dialami oleh setiap warga negara Republik Indonesia di negara ini wajib membuat laporan apapun yang dia rasa dirinya dirugikan. Oke. Yang sering kita lihat nih Mas Oki, contoh kita lihat di TV dan kita lihat secara kasat mata di media sosial apapun lah. Yang ribut suami sama istri. Bapak dari si korban atau suami atau istri sedih beserta dengan ibunya juga, tapi yang ribet kan sahabatnya, lingkungan ring satunya. Bahkan ngebawa dalam tanda kutip nih, aparat atau apapun untuk memperkuat konteks itu. Untuk pressure. Untuk pressure. Itu kan sebenarnya justru lebih jadi bargaining position supaya tindak pidana gugur dong. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya gini, membuktikan tuh gimana sih sebenarnya? Kita bayar detektif deh, atau kita bayar orang ngikutin ya gitu, oke? Begitu udah tempat yang kita duga feeling nih misalnya, kan namanya istri atau suami kan pasti kita punya feeling yang tajam. Tinggal datang izin sama misalnya di hotel, izin sama aparatnya, segala macam. Nggak harus bawa polisi juga sebenarnya. Wajib kok, kecuali debt collector mau nagih itu nggak bakal dikasih. Tapi kalau istri sahnya bawa buku nikah, nggak usah ribet-ribet buang-buang energi, tinggal gini aja. Ketok, buka, tek, udah. Kita punya gadget kan. Dan nggak ada urusannya kalau istri atau pasangan itu berusaha untuk melakukan itu. Karena emang sudah punya perikatan gitu loh. Tapi itu bisa menjadi bukti kuat bahwa dia sudah melakukan perselingkuhan. Ditatap langsung kok, didampingi oleh keamanan setempat kok. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa di situ. Kan diduga. Oke. Itu bukti permulaan. Oke, bukti permulaan. Bisa dengan buat laporan. Gimana Bu? Iya Pak, saya kemarin sana Pak, ini ada security-nya nih Pak, yang dampingin saya. Sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Oke. Didampingi kalau di perumahan RT RW, kalau di apartemen misalnya sama pengurus apartemennya. Satpamnya mendampingi wajib memang. Ya dong, kan harus seperti itu. Yang parah kan lagi parkir di jalan. Dia nafsu main pukul apa segala macam gitu loh. Tahu nggak sih efek itu kamu tuh jadi trigger sebuah provokator, provokasi loh. Orang Indonesia yang lihat nggak tanya apa langsung mengkroyok aja. Tahu nggak dampaknya apa? Cuman kan sekarang orang juga setelah mendapatkan perlakuan seperti itu tidak banyak punya mental untuk melakukan laporan balik. Lapor balik ya. Sudah malu, sanksi sosial, belum lagi omongan orang gitu. Karena kan bagaimanapun juga kita orang timur gitu loh. Walaupun dan yang kita hadapi adalah pasangan kita sendiri. Pasangan kita sendiri gitu loh. Sementara kompor kan dari kanan kirinya. Sementara banyak kok instansi yang udah disiapin sama negara buat kalau memang ada masalah buat konseling. KPI ada, Komnas Perempuan ada. Tapi peluang itu ada ya. Artinya kalau misalkan si A merasa tidak nyaman dengan perlakuan fisik dan verbal yang dilakukan oleh sang pelapor maupun sekeliling atau ring satunya pelapor itu, dia bisa melaporkan. Wajib malah. Nah, melaporkannya itu siapa yang dilaporkan? Si pelaporkah? Atau ring satunya? Atau siapa? Oke. Kalau dia biasanya minta bantuan LBH atau advokat, kita akan bilang yang di depan mata kalian aja. Supaya tidak lama ini prosesnya. Ya dong misalnya gini, sepupunya deh, apa urusannya? Bapaknya nggak mukul kok. Kalau bapaknya nampar kita wajar, peringatan. Ibunya wajar, tapi saya rasa nggak ada nih bapak atau mertua yang kayak gitu. Mungkin teriak aja atau membentak wajar. Tapi kalau yang parah sepupu, entah sepupu dari mana yang heboh sendiri kan. Ya lebih heboh pada ini. Bahkan aparat yang dia bawa bisa aja melakukan itu ya. Biasanya aparat itu, saya nggak mau mendeskripsikan sih. Tapi biasanya kan dengan dia ada aja kan mempermudah untuk minta izin naik ke atas, menggerebek segala macam. Walaupun sebenarnya nggak bisa kalau belum ada surat perintah. Mas kita datang ke polisi, bang, temen bang, saya dijolimi nih bang. Emang tempat curhat. Laporan belum ada, tapi sudah melakukan itu ya. Iya. Gitu.
Tuh. Oke, berarti artinya konteksnya yang dilaporkan bisa siapa yang di depan mata. Termasuk si pelapor ya? Oke, kalau untuk si pelapor itu bias ada sih misal tetap 351 juga. Tapi kalau pelapor kan masuknya KDRT dong, undang-undang berbeda. KDRT. Karena kan masih dalam satu lingkup, ya kan. Tapi kalau untuk yang lainnya ini, nah kalau orang tuanya aja deh, orang tuanya nggak tinggal serumah sama kita, ya 351 masuknya. Oke. Gitu loh. Oke, ini menarik nih, karena ada bahasan lain yang muncul, yaitu konteks bahwa bagaimana memilah siapa yang harus kita laporkan, dan pasal-pasal berlapis, pasal-pasal yang berbeda yang harus diterapkan dalam konteks persoalan ini. Tapi sebelum kita mulai, ini ada beberapa tayangan. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi diskusi, ada satu tayangan menarik, yaitu kumpulan dari pendapat beberapa warga terkait persoalan ini. Sama-sama kita saksikan. Yang muncul di kepala saya memang enak mas, selingkuh itu enak. Cuman nggak boleh menurut agama. Kalau saya selingkuh itu emang tidak baik lah. Orang ini nama menurut agama itu berdosa. Nah gitu, kedua dia tanggung jawab. Ya kan harus, misalnya dia harus dihukum lah, pidana katanya. Selingkuh itu artinya pengkhianatan ya menurut saya ya, karena kita sudah punya pasangan satu tapi malah memilih pasangan yang lain, padahal pasangan satunya itu sudah sempurna ibaratnya. Saya menanggapi tentang maraknya isu perselingkuhan ini sebaiknya sih tidak baik ya mas ya, karena selingkuh itu kan dapat mempengaruhi hubungan ya, apalagi kalau sudah mempunyai hubungan resmi seperti pernikahan ya, artinya kan nanti dampaknya tuh kepada keluarganya juga yang ditinggalkan, terus anak-anaknya juga. Nah, mungkin di dalam perselingkuhan itu akan ada keributan antar orang tuanya dan itu bisa dilihat sama anaknya. Maraknya perselingkuhan karena bosen sama yang di rumah biasanya mas. Tidak setuju. Kalau menurut saya sih penyebabnya perselingkuhan itu saya sendiri sih nggak tahu ya. Cuman yang saya ketahui banyaknya itu karena masalah hati kali mungkin ya. Mungkin dia merasa tidak nyaman dengan pasangan pertama, terus ingin mencoba ke pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, dan itu akhirnya timbul perselingkuhan. Karena biasanya istri marah-marah, sedangkan di luar banyak perempuan yang baik. Kalau hukuman saya rasa nggak perlu mas, nggak perlu. Karena dengan selingkuh itu bisa berubah baik sendiri, bisa berubah maksudnya perilakunya bisa berubah sendiri. Ya palingan sanksi sosial ya dari keluarga paling seperti itu. Ya jadi mungkin sanksinya itu berupa bisa teguran secara halus, sebaiknya jangan, ya kalau perlu diberitahukan saja kepada pembinor dan juga pelapornya bahwa si pasangan itu sudah punya pasangan, ya sebaiknya jangan diganggu seperti itu. Itu belum tahu. Tahu, tapi kalau secara ini ya, kalau dia pasangannya sudah resmi kan tidak resmi ya. Pasangannya sudah resmi dan memang sudah tercatat hukum ya kena pidana, ada hukumannya. Ibu tahu nggak? Tidak. Oh nggak tahu mas, nggak tahu saya, nggak tahu. Masalah perselingkuhan itu nggak tahu hukumnya itu apa, nggak tahu. Ya menarik tentunya membicarakan atau tadi mendengar apa yang di beragam pendapat dari masyarakat. Terlepas pro kontra yang mereka sampaikan, artinya itu adalah pandangan yang mewakili sebagian masyarakat terhadap isu ini. Kita lanjutkan dengan yang tadi, Mas Radit, adalah konteksnya bagaimana kalau misalkan penggerbekan sudah dilakukan, bukti sudah didapat, gitu kan? Kemudian dilaporkanlah ke institusi terkait, ke polisi tentunya. Setelah dilaporkan masih belum puas. Artinya dia merasa bahwa sang pelaku atau yang dia laporkan ini harus mendapat sanksi lebih. Nggak cuma sekedar sanksi fisik misalkan. Dia lakukanlah, dia upload segala macam dilakukan, bukti yang dia dapat, atau bahkan caci maki, atau apapun bukti-bukti tersebut ke sosial media.
kaitan hal tersebut. Dan ini biasanya sering terjadi yang kita lihat. Bagaimana seseorang menuduh pasangannya berselingkuh, nih buktinya, sekali begitu. Nah, konsekuensi nih, baik kepada pelapor maupun terlapor itu akan muncul seperti apa? Satu, dia melaporkan pasangannya melakukan dugaan tindak pidana perzinahan. Dugaan perzinahan. Harus dugaan dulu Mas, karena belum inkrah. Oke. Si pelapor lakukan lagi. Upload Facebook, ya kan banyak versi nih Mas. Betul. Kita nggak bisa ngejudge hanya itu aja. Surat kaleng lah, dia bikin WA, lu tau nggak laki gue segala macam. Dia menjalani proses hukumnya, dia pun menjalani proses hukumnya. Dan si terlapor pun kalau merasa dirugikan berhak untuk melakukan itu. Oke. Karena kan begini, biasanya Mas sebelum dia hal tersebut dilakukan preventive action supaya lakinya nggak terus-terusan sama dia. Diperbuat malu lah segala macam, dihancurkan nama baiknya, martabatnya melalui sosial media. Sementara itu hukumnya lebih tinggi dibanding hukum perzinahan Mas. Jika itu cuma 9 bulan, nggak ada upaya tahannya sampai bisa ditangguhkan lah. Karena kan 4 tahun yang harus ditahan. Oke. Nah, yang ITE itu lebih tinggi hukumannya. Bisa 5 tahun ke atas Bisa ya? duluan dia yang masuk, tak ketemu di dalam Mas. Oke. Gitu. Nah, konteks bicara hukuman, ini yang menarik. Nanti kita akan bahas itu. Cuma yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa menerapkan pasal mana yang cocok tentunya kan. Karena kaitan dengan tadi, si pelapor juga harus hati-hati. Terlapor pun juga punya kesempatan untuk membela diri, bahkan mengembalikan laporan itu menjadi sebuah bumerang buat si pelapor. Kita bahas setelah ini Mas Radit ya. Dan pemirsa Televisi Hukum, kami akan segera kembali tentunya dengan pembahasan lebih detail termasuk soal pasal-pasal apa yang bisa kita terapkan dalam kasus perzinahan, perselingkuhan dan tindak asusila yang ada di dalam KUHP. Kami segera kembali.